Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya sebuah negara, entah itu besar atau kecil, ngatur semua sumber dayanya? Nah, disitulah sistem ekonomi masuk. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah paling mendasar yang dihadapi semua negara. Terus, kita lihat 4 resep utama buat nyelesain masalah itu. Habis itu, kita intip model khas Indonesia. Dan terakhir, kita bandingin semuanya biar makin jelas. Oke, jadi masalah universal ini sebetulnya apa sih? Gampangnya, ini semua bermuara pada 3 pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi penting banget dan wajib dijawab oleh setiap negara di dunia. Coba deh bayangin kita lagi mau ngadain acara makan-makan keluarga besar. Pastikan kita mikir, mau masak apa nih? Terus, gimana cara masaknya? Dan yang paling penting, nanti siapa aja yang boleh makan. Nah, sistem ekonomi itu ya kurang lebih resep sebuah negara buat jawab 3 pertanyaan itu. Sekarang mari kita lihat 2 resep atau sistem ekonomi yang paling awal. Kita mulai dari yang paling tua, yang udah ada dari zaman dulu banget. Kalau ditanya soal 3 pertanyaan tadi, jawaban sistem tradisional ini ya simpel aja. Pokoknya kita ikutin cara nenek moyang kita. Semua berdasarkan kebiasaan yang udah turun-temurun. Nah, yang menarik dari sini itu, kebayangkan gimana suasananya, komunitasnya erat banget. Tujuannya bukan buat cari untung gede-gedean, tapi lebih ke gimana caranya semua orang bisa bertahan hidup bareng-bareng. Gotong royongnya kuat banget. Selalu ada plus minusnya kan? Di satu sisi, kehidupannya stabil, solid, dan lingkungannya cenderung terjaga. Tapi di sisi lain, yaitu susah buat berkembang, produktivitasnya rendah, dan standar hidupnya juga cenderung begitu-begitu aja. Oke, sekarang kita loncat ke sistem yang wah beda banget. Di sistem komando, yang punya kuasa penuh buat jawab 3 pertanyaan ekonomi tadi adalah pemerintah. Semuanya direncanain secara terpusat. Jadi, kata kuncinya di sini adalah kendali total. Pemerintah yang nentuin segalanya. Mulai dari pabrik harus produksi apa, sampai harga sebungkus roti di toko itu berapa, kebebasan individu buat berekonomi sangat-sangat terbatas. Tujuannya sih mulia ya, biar pendapatan lebih merata dan pengangguran rendah. Tapi seringkali bayarannya itu mahal, kebebasan pribadi jadi hilang, kreativitas dan inovasi jadi tumpul karena nggak ada kompetisi. Oke, lanjut ke 2 sistem yang paling banyak kita temui di dunia modern sekarang. Kita mulai dengan sistem yang paling mengedepankan kebebasan individu. Kalau di sistem pasar, ceritanya beda lagi. Yang jawab 3 pertanyaan tadi bukan lagi pemerintah atau tradisi, tapi jutaan interaksi antara penjual dan pembeli setiap harinya. Semuanya diserahin ke mekanisme pasar. Jadi, intinya di sini tuh, ya kebebasan. Bebas punya aset, bebas buka usaha, bebas bersaing. Pemerintah perannya kecil banget, cuma jadi wasit aja, biar permainan berjalan adil. Inilah yang jadi motor penggerak ekonominya. Nah, disinilah letak perdebatan klasiknya. Di satu sisi, sistem ini bikin inovasi meledak, barang jadi banyak macamnya dan efisien banget. Tapi di sisi lain, yang kaya bisa makin kaya, yang miskin makin ketinggalan. Kesenjangannya bisa jadi lebar banget. Terus gimana dong kalau kita pengen dapat inovasinya sistem pasar, tapi juga mau stabilitas dan keadilan dari pemerintah? Nah, disinilah sistem campuran hadir. Ini adalah sistem yang paling banyak dianut negara-negara di dunia saat ini. Jadi ini kayak main jungkat-jungkit, swasta dibiarin bebas berinovasi, tapi pemerintah juga ikut main. Pemerintah ngatur sektor-sektor yang penting buat hajat hidup orang banyak dan nyediain bantuan sosial buat yang membutuhkan. Jadi, ada penyeimbangnya. Intinya sih, sistem ini nyoba ambil enaknya dari dua dunia. Kebebasan ekonominya dapat, tapi kalau pasar mulai error, pemerintah bisa turun tangan. Tantangannya, yaitu nemuin resep campuran yang pas antara kebebasan dan kontrol itu nggak gampang. Oke, sekarang kita pulang kandang, kita bahas Indonesia. Kita ini bukan cuma menganut sistem ekonomi campuran biasa loh. Indonesia punya model yang unik banget karena fondasinya adalah falsafah bangsa kita sendiri. Pasal ini tuh jadi kompasnya ekonomi kita. Jadi bukan cuma soal campur-campur pasar sama negara, tapi ada jiwanya, yaitu asas kekeluargaan. Semangatnya adalah usaha bersama, gotong royong. Dan inilah resepnya, ada semangat kekeluargaan, bukan kompetisi murni. Sumber daya vital dikelola negara buat rakyat. Semua orang punya kesempatan yang sama. Dan tujuan akhirnya bukan cuma profit, tapi keadilan sosial dan kesejahteraan buat semua.
Jadi, kalau disimpulkan, sistem kita ini berusaha keras buat ngegabungin kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada upaya aktif buat ngelindungin yang kecil lewat dukungan ke UMKM dan koperasi, sambil mencegah adanya monopoli yang merugikan banyak orang. Wah, udah banyak ya yang kita bahas. Biar lebih gampang nempel di kepala, yuk kita jajarin semuanya dan lihat perbandingannya secara langsung. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan simpel banget. Langsung kelihatan kan siapa yang megang kendali di tiap sistem dan apa sih ciri khas utamanya? Dari adat istiadat, pemerintah, pasar, kombinasi keduanya, sampai nilai-nilai luhur Pancasila. Itu tadi pembahasan kita soal sistem-sistem ekonomi. Nah, pertanyaan terakhir nih mungkin bisa jadi bahan renungan kita bersama. Dengan dunia yang terus berubah, tantangan makin kompleks, kira-kira resep ekonomi yang mana ya yang paling cocok untuk masa depan?